Kami juga membahas beberapa program 100 hari kerja yang bisa dikatakan sebagai target jangka pendek. Ada beberapa proyek infrastruktur terkait dengan konektivitas lagi, ya, transportasi baik itu di darat, laut, udara maupun elemen dari perkereta apian yang menjadi sendi-sendi utama dari perhubungan di Indonesia saat ini. Dan kami sedang menyusun secara lebih detail lagi sehingga mudah-mudahan dalam jangka pendek, dalam waktu dekat ada sejumlah proyek yang bisa segera diresmikan, bahkan bisa segera dimanfaatkan, digunakan dengan baik oleh masyarakat di berbagai daerah. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan dan saya akan lebih sering lagi, tadi saya sudah sampaikan ke Pak Menteri untuk saling berkunjung. Tadi juga saya diajak ke MCC, Maritime Coordination Center. Jadi sebuah posko, pos pusat komando dan pengendalian, utamanya aspek perhubungan laut. Karena kita tahu 70% adalah kawasan maritim, sehingga tadi diperlihatkan kepada saya bahwa kita sudah punya sistem termasuk database yang kita kelola setiap saat. Bagaimana Indonesia itu benar-benar bisa kita lihat secara utuh terkait dengan mobilitas yang ada di wilayah-wilayah perairan. Bisa dipetakan tadi ada berapa ribu kapal misalnya setiap saat dan dari mana saja, keterangannya jelas, jenis kapal, apakah kapal tanker, apakah kontainer, apakah untuk nelayan dan lain sebagainya. Bahkan kita juga bisa tracking kapal-kapal Indonesia yang sedang berlayar di wilayah perairan internasional. Ada yang sampai ke Timur Tengah, ke Eropa dan lain sebagainya. Yang jelas kita berharap keselamatan menjadi prioritas utama karena ini juga penting di darat, laut, udara. Kita berharap transportasi yang dijalankan saat ini itu benar-benar menjunjung tinggi aspek keselamatan. Yang kedua tentu keamanan, yang ketiga tentu kenyamanan. Nah, yang juga tidak boleh lupa adalah masyarakat berharap menjadi semakin efisien sehingga datanya, sistem digitalnya harus terus diupdate, diperbaiki, disempurnakan. Tadi Pak Menteri juga menyampaikan akan dilakukan simplifikasi dari ratusan apps yang dikembangkan selama ini menjadi jauh lebih sederhana sehingga tidak memusingkan dan semakin membuat segala sesuatunya lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Cost of logistics ini juga sering menjadi tantangan. Kita tidak ingin biaya pembangunan itu besar sekali kontribusi, saya ulangi, besar sekali yang menjadi beban transportasinya. Kita harus kurangi sehingga prosentase antara biaya logistik atau transportasi logistik tadi bisa ditekan lebih baik sehingga keuntungan atau manfaat ekonominya bisa lebih besar dirasakan oleh masyarakat dan daerah.